Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dalantosa, PP 20101155110233 akan mempresentasikan bab 6, Desain dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan. Dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM perlu memperhatikan dua pertanyaan mendasar. 1. Apa yang diinginkan? 2. Apa yang mungkin terjadi? Jika apa yang mungkin terjadi berada dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan dan pertanyaan desain SPM berikut. 1. Pengendalian apa yang sebelumnya digunakan. 2. Dan seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan. Apa yang diinginkan, apa yang mungkin terjadi. SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan karyawan, tujuan dan yang lebih penting strategi, dan berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan. Seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat instrumen pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap kreatif secara ketat, dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing perusahaan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya apakah karyawan mengalami apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya, dan apakah mereka dapat memenuhi tugas yang diharuskan. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Sedangkan serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan, yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar, misalnya manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan dalam implementasi dan pengoperasiannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersama dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personel atau kultural sebagai pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personel atau kultural akan memadai. Namun, pengendalian personel atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang dilakukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan, sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personel atau kultur sendiri cukup reliable. Secara keseluruhan, jarangkali pengendalian personel atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan tindakan pengendalian hasil atau keduanya, pengendalian personel kultur. Baiklah, sekian dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah: pertama, pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Setelah itu, pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan, antara lain adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas akutabilitas tindakan, khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Keempat, pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Yang kelima, beberapa pengendalian tindakan, khususnya yang memerlukan kajian pratindakan, biayanya mahal. Keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil antara lain: yang pertama, feasibility. Yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil antara lain: yang pertama, hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Dua, pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. Tiga, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil, seperti target anggaran. Yang keempat, tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Selanjutnya, pemilihan ketatnya pengendalian tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Faktor penting keberhasilan sangat beragam. Pada persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci. Jika karyawan dapat memfokuskan pada hasil kunci, jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. 2. Berapa biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. 3. Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Simultaneous take loss control. In Search of Excellence, Peters dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous take loss control. Beradaptasi terhadap perubahan, berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur, dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain.
tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan sering kali beragam. 1. Penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. 2. Penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan.